Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 511. Daftar Dewa, yaitu lempengan batu yang jatuh dari langit, tingginya 10 kaki dan lebarnya 3 kaki. Pada permukaan horizontal prasasti batu, daftar peringkat diukir dari atas ke bawah. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, tangan kanan Tuhan. Baris kelima, Raja Arthur. Bar 6, Rhodes. Baris ketujuh kosong. Baris 8, Adolf Aldington. Baris ke-9, Paus Daniel dari Cahaya. Baris ke-10 kosong. 3 yang pertama pada daftar dewa disembunyikan, jadi 3 tanda tanya ditampilkan. Tentu saja, semua orang sudah tahu yang ketiga, yaitu Azrael, generasi pertama klan vampir. Hanya generasi pertama dan kedua yang masih belum diketahui. Baris ke-7 aslinya adalah Mills, dan baris ke-10 aslinya adalah Thunder Emperor, tetapi keduanya meninggal, jadi nama mereka dihapus dari daftar dewa dan ditampilkan kosong. Akhirnya aku melihatnya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Tepat saat semua orang memandangi daftar ilahi dari kejauhan, Xiao Chen pun melangkah maju, mengangkat kepalanya, dan melirik daftar ilahi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sejujurnya, penampilan daftar dewa sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Sungguh luar biasa bahwa prasasti batu sebesar itu muncul di pegunungan Alpen tepat waktu setiap 10 tahun. Tidak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada tipu daya yang terlibat. Hei, kalian! Bingning berbalik dan menatap Xiao Chen dengan heran, lalu menatap Xiao Yingsui dan Hong Yan dengan lebih heran lagi. Yang lainnya melakukan hal yang sama, masing-masing memikirkannya. Cahaya keputusasaan dari Ross barusan menyebar ke area seluas puluhan mil, dan Xiao Chen dan 2 orang lainnya pasti ada di antara mereka. Hanya saja saat itu semua orang hanya peduli pada diri sendiri dan tidak sempat memedulikan orang lain, sehingga tidak ada yang melihat apa yang diperbuat oleh Xiao Chen dan yang lainnya. Kalau kita melihatnya sekarang, kita tidak bisa tidak merasa terkejut. Xiao Chen akan baik-baik saja, tetapi Xiao Yingsui dan Hong Yan juga tidak terluka. Kekuatan Hong Yan bahkan tidak sebaik Felton dan Sawyer, dan ia takkan pernah mampu menahan cahaya keputusasaan. Satu-satunya penjelasan adalah Xiao Chen melindunginya. Xiao Chen memikul 2 beban sendirian, tetapi ia masih mampu menavigasi cahaya keputusasaan dengan mudah dan tanpa cedera. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Mungkinkah itu benar-benar Ratu Xuan yang lain? Ekspresi Azril muram dan dia merasa sangat tidak senang. Wah, kau memang punya kemampuan. Kau tidak membiarkan nona muda itu terluka. Bingning mengangguk ke arah Xiao Chen, seolah mengakui kekuatan Xiao Chen. Dengan kekuatan Yingsui, dia bisa melawan tanpa bantuanku. Potensinya jauh melampaui imajinasimu. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Aku tahu, itu sebabnya dia harus menjadikanku gurunya. Bingning berkata dengan bangga, karena kekuatanku jauh melampaui imajinasimu. Mendengar ini, Xiao Chen berkata sambil tersenyum, aku akan menunggu dan melihat. Kenapa menunggu dan melihat? Aku bisa menunjukkannya sekarang juga. Kata Bingning kepada Xiao Chen, kau pikir kekuatan es dan salju adalah satu-satunya yang kumiliki. Dengan berat hati kukatakan bahwa kekuatan es dan salju hanyalah kekuatanku yang paling dangkal. Itu tidak ada hubungannya denganku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, aku lebih penasaran dengan daftar dewa. Kalau takut, bilang saja. Bingning memutar matanya. Akan tetapi, dia tidak terus terlibat dengan Xiao Chen, dan mengalihkan perhatiannya ke daftar dewa. Pada saat ini, pertengkaran terjadi antara Daniel, Fraser dan Ross. Jangan buang-buang waktu. Tak ada obat untuk luka akibat cahaya keputusasaan. Beruntung kalian masih hidup. Teriak Rhodes pada Vesa dan Daniel, lalu berbalik dengan raut wajah tak senang dan kembali menarik diri. Semua orang melihat kedua lengan Fraser terluka oleh cahaya keputusasaan, menyebabkan kulitnya menua dan menyusut, tampak sangat jelek. Seorang santa yang cantik dan suci dengan wajah bak malaikat memiliki 2 lengan seperti ini, yang sungguh memengaruhi kecantikannya secara keseluruhan. Fraser awalnya mengira Rhodes punya cara untuk mengobatinya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat hasil yang paling buruk. Mungkinkah tangan ini tidak akan pernah bisa pulih selama hidupku? Tidak, dia tidak bisa menerima hasil ini. Rasanya lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Setelah ragu sejenak, dia berjalan ke arah Xiao Chen dan memohon, Kaisar Naga, apakah kau punya cara untuk mengobatinya? Bisakah kau membantuku? Sebelum Xiao Chen sempat menjawab, Bingning di sampingnya angkat bicara, lenganmu adalah hasil penuaan, yang berbeda dari cedera biasa. Kecuali kita bisa memutar balik waktu dan menghapus jejak cahaya keputusasaan yang tertinggal di lenganmu, mustahil tanganmu bisa pulih. Kembali ke masa lalu. Bagaimana mungkin? Tanya Feisa kaget. Jadi, tidak ada solusi. Bingning mengangkat bahu. Mendengar ini, Feisa menggigit bibirnya dan menatap Xiao Chen. Percuma saja melihatku. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Kata Xiao Chen dengan tenang, lagi pula, aku sudah bilang kita musuh sekarang.
Seharusnya kau tidak meminta bantuanku dalam segala hal. Jadi begitu. Fraser mendesah. Meskipun dia tidak dapat menerimanya, bahkan Ross, Bingning dan Xiao Chen tidak dapat berbuat apa-apa, jadi apalagi yang dapat dia lakukan. Ngomong-ngomong, daftar dewa tahun ini benar-benar kosong. Hanya ada beberapa wajah lama seperti kita. Raja Arthur berbicara dengan nada agak emosional. Tidak sepenuhnya. Bukankah ada beberapa wajah asing di sini? Azrael melirik Xiao Chen, Wang Ting, dan Bingning, lalu berkata, mereka bertiga seharusnya cukup untuk menggantikan yang meninggal. Ayo kita tinggalkan panggung dan biarkan mereka tampil. Masuk akal. Daniel mengangguk setuju, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen, Kaisar Naga, ini pertama kalinya kau berpartisipasi dalam daftar dewa. Bagaimana kalau kau yang memulainya? Aku tidak keberatan. Kata Xiao Chen tenang, tapi aku punya perjanjian dengan seseorang untuk menyelesaikan beberapa keluhan di daftar dewa. Aku ingin tahu apakah dia masih mengingatnya. Wang Ting sedikit terkejut mendengar ini, lalu melompat dan melayang tinggi di langit. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, Kaisar Naga, aku pasti tidak akan melupakan perjanjian kita. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku sudah lama menantikan pertempuran ini, dan aku tidak akan mundur hanya karena takut gagal. Saat itu di keluarga Rothschild, Wang Ting tidak begitu memahami kekuatan Xiao Chen, dan hanya menganggap Xiao Chen sebagai lawan yang kuat, jadi dia setuju untuk memutuskan hasilnya pada hari ketika daftar dewa dirilis. Namun, selama periode ini, penampilan Xiao Chen berulang kali menyegarkan kognisinya. Ia tahu bahwa meskipun ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia mungkin bukan lawan Xiao Chen. Namun dia tidak takut gagal. Hanya melalui kegagalan kita dapat menyadari kekurangan kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, dia menantikan pertarungan ini dengan Xiao Chen. Ayo, Kaisar Naga. Aura gelap memancar dari tubuh Wang Ting, menarik guntur dari segala arah dan menguasai langit dan bumi. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mengumpulkan semua guntur di telapak tangannya, mengubahnya menjadi tombak petir yang tak tertandingi. Ini sungguh luar biasa, kata Raja Arthur, menatap istana dengan hikmat. Aku tak pernah membayangkan generasi putra Dewa Gereja Kegelapan ini akan sekuat ini. Mungkin tak lama lagi mereka akan melampaui kita. Azrael, bagaimana menurutmu? Gereja Kegelapan telah lama dilumpuhkan oleh Gereja Cahaya. Dia sendiri tidak mungkin bisa membuat perbedaan. Azrael tidak setuju, tetapi mencibir sinis, tapi musuh dari musuhku adalah temanku. Mungkin menggunakannya untuk membendung Gereja Cahaya adalah ide yang bagus. Bab 512. Tinggi di langit, Wang Ting dikelilingi aura gelap. Memegang tombak petir yang tak tertandingi, ia menunjukkan semangat juang terkuat dan ingin menantang Xiao Chen. Kaisar Naga, mengapa kau tidak menerima tantangannya? Melihat Xiao Chen berdiri di sana dengan tenang tanpa menanggapi sedikit pun, Wang Ting merasa agak kesal. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanmu belum memenuhi harapanku. Apa katamu? Tanya Wang Ting dengan suara berat, apakah kau ingin menghentikan perang? Kau begitu bersemangat, bagaimana mungkin aku bisa merusak kesenanganmu? Kata Xiao Chen, menoleh ke Xiao Yingsui di belakangnya, Yingsui, lawan dia. Bagus. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Yingsui melompat keluar, melangkah ke udara, dan menghadapi Wang Ting di udara. Kaisar Naga, kau ingin dia bertarung denganku? Wang Ting menatap Xiao Yingsui dengan linglung, bertanya-tanya apakah Xiao Chen sedang bercanda dengannya. Bagaimana mungkin dia sebanding dengan putra kegelapan? Feisa sejenak melupakan insiden lengan itu dan juga bingung dengan keputusan Xiao Chen. Terakhir kali Xiao Yingsui pergi ke Vatikan bersama Xiao Chen, dia memiliki kesan tertentu tentang Xiao Yingsui. Menurutnya, Xiao Yingsui hanya berada pada tahap awal alam ilahi, bahkan tidak sebaik dirinya, jadi apa yang bisa ia gunakan untuk menantang istana kerajaan? Hei, apa kau gila? Bingning tak tahan lagi dan berteriak marah pada Xiao Chen, Nona muda, kau tak bisa mengalahkan Wang Ting. Setelah pertarungan terakhir dengan Xiao Yingsui, Bingning tahu betul batas kekuatan Xiao Yingsui dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Wang Ting. Sungguh bodohnya Xiao Chen membiarkan Xiao Yingsui bertarung dengan Wang Ting. Sudah kubilang sebelumnya, potensi Yingsui jauh melampaui imajinasimu. Kata Xiao Chen tenang, sudah setengah bulan sejak terakhir kali kau melihatnya. Banyak hal bisa terjadi selama itu. Baru setengah bulan. Kalaupun ada sedikit perbaikan, seberapa besar peningkatannya? Kata Bingning dengan nada meremehkan. Perhatikan baik-baik, dan kau akan tahu betapa dangkalnya pengetahuanmu. Xiao Chen tak ingin berkata apa-apa lagi, dan berteriak kepada Xiao Yingsui, Yingsui, kau tak perlu menahan diri dalam pertempuran ini. Keluarkan saja kekuatan terkuatmu. Xiao Yingsui mengangguk dalam diam, lalu melambaikan tangan rampingnya di udara, dan kilatan cahaya pisau merah muncul, dipenuhi dengan atmosfer jahat yang kuat. Seorang kultivator alam ilahi tahap awal, apa maksudmu? Wang Ting tidak takut dengan pedang ajaib Xiao Yingsui, tetapi merasa sangat terhina.
Dia pikir lawannya adalah Xiao Chen, tetapi Xiao Chen mengirim salah satu anak buahnya untuk menghabisinya. Apa maksudnya? Baiklah, karena kamu sombong sekali, aku akan membunuhnya dulu. Tatapan mata Wang Ting berubah dingin, dan niat membunuh dalam tombak petir di tangannya melonjak. Xiao Yingsui adalah orang yang paling diandalkan Xiao Chen. Jika dia membunuh Xiao Yingsui, Xiao Chen pasti akan patah hati. Ini adalah respon terbaik terhadap Xiao Chen yang memandang rendah dirinya. Dengan kekuatannya, bukankah mudah membunuh seseorang di tahap awal alam ilahi? Satu gerakan, dan aku akan membuatmu menanggung kebencian. Wang Ting berteriak dingin dan mengangkat tombak petir di tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, kekuatan pembunuhnya memadat, menyebabkan langit runtuh dan bumi tenggelam, membuat para hantu dan dewa ketakutan. Wang Ting, jangan sakiti dia, kata Bingning dengan nada memperingatkan. Sudah terlambat. Anak panah sudah terikat pada tali busur dan harus ditembakkan. Pada saat ini, Wang Ting mengabaikan peringatan Bingning dan bersikeras melakukan apa yang diinginkannya. Tombak penghakiman pemberontakan dewa. Sambil berteriak, Wang Ting menyerbu ke arah Xiao Yingsui dengan tombak petir di tangannya yang membawa niat membunuh. Melihat hal ini, Xiao Yingsui meraih pedang ajaib dan melawan sekuat tenaga, menghantam tombak guntur. Ledakan. Dengan suara keras, langit dan bumi berguncang. Xiao Yingsui menggunakan pedang ajaibnya untuk menangkis tombak petir tanpa mundur selangkah pun. Namun, Wang Ting mencibir, ini belum berakhir. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat di langit, angin dan awan bergulung-gulung, dan ribuan guntur serta kilat bergemuruh, menimbulkan kekuatan yang mengerikan. Klik. Dalam 1/1000 detik, ribuan guntur bergabung menjadi satu, membentuk naga guntur setebal lebih dari 3 meter. Naga itu jatuh langsung dan menghantam tubuh Xiao Yingsui yang rapuh. Peng! Xiao Yingsui bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dihempaskan dari langit oleh naga petir dan terbanting keras ke tanah. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya, dan seluruh puncak pegunungan Alpen nyaris tertusuk oleh naga guntur ini, dan tanah hancur berkeping-keping. Sungguh kekuatan penghancur yang berlebihan. Ucap Feisa kaget melihat pemandangan di hadapannya. Kalau kamu tanya jujur pada diri sendiri, kalau saat ini dia yang melakukan hal itu, dia mungkin tidak akan mampu menghindari gerakan ini, apalagi menahannya. Bukankah gadis pedang iblis itu akan tercabik-cabik? Jadi begitu. Tombak petir itu hanya pengalih perhatian. Serangan yang sebenarnya datang dari langit, kata Raja Arthur dengan sungguh-sungguh. Gerakan itu tak terduga. Serangan dan daya hancurnya luar biasa besar. Haha, kalau cuma jurus biasa, gimana bisa disebut penghakiman? Wang Ting tentu saja sedikit bangga dengan keberhasilannya. Ia menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, Kaisar Naga, bagaimana menurutmu? Biasa saja, kata Xiao Chen ringan. Apa katamu? Mata Wang Ting berubah dingin. Alasan mengapa dia menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh Xiao Yingsui di awal adalah untuk membuat Xiao Chen menyesalinya dan merasakan rasa arogansi dan penghinaan terhadapnya. Tetapi sekarang, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Sikap acuh tak acuh Xiao Chen membuatnya sangat tidak senang. Pada saat ini, Bingning tiba-tiba berteriak, idiot, di belakangmu. Wang Ting terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia segera merasakan aura pembunuh yang kuat datang dari belakang, dan secara naluriah menghindar ke depan. Tertawa. Energi pedang merah jahat hampir melewati pipinya, memunculkan serangkaian darah dan meninggalkan bekas darah. Jika dia lebih lambat sedetik saja, kepalanya akan terpenggal. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Wang Ting menatap Xiao Yingsui, yang berdiri di hadapannya dalam keadaan sehat dan hampir tidak terluka, dan untuk pertama kalinya ia mulai meragukan hidupnya. Sungguh luar biasa Xiao Yingsui tidak mati setelah terkena tombak penghakimannya. Dia bahkan tidak terluka. Aneh, bagaimana kau bisa melakukan itu? Raja Arthur mengerutkan kening. Bahkan dia berpikir Xiao Yingsui ditakdirkan untuk mati. Sama sekali nggak kena. Kamu terlalu teralihkan. Cibir Asril. Tidak kena. Raja Arthur terkejut. Ia menatap Xiao Yingsui dan sepertinya mengerti sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, jadi begitu. Itu hanya ilusi. Di atas kehampaan, Xiao Yingsui tampak dingin dan diam, pedang ajaib di tangannya memancarkan aura jahat yang menakutkan, menunjuk langsung ke istana kerajaan. Pedang hantu, 3 gaya tenmu. Sambil berteriak pelan, Xiao Yingsui memegang pedang ajaib itu secara horizontal, menyerbu ke depan, dan menebas Wang Ting. Pikiran Wang Ting dingin dan muram. Ia mendesak tombak petir di tangannya dengan keras, menusukkannya ke depan dan menembus tubuh Xiao Yingsui. Namun, tidak ada tekstur sama sekali, seolah-olah menghantam udara. Namun kekuatan pedang Xiao Yingsui tidak terpengaruh sama sekali, dan tetap menebas dengan sangat ganas. Di celah itu, Wang Ting tidak punya jalan keluar. Peng! Wang Ting tertebas pisau dan terpental mundur sekitar 5 atau 6 kaki. 3 bekas pisau sepanjang 1 kaki langsung muncul di tubuhnya.
Darah mengucur deras, menodai pakaiannya hingga merah. Namun, Wang Ting dilindungi oleh lapisan kekuatan gelap, yang mengimbangi sebagian besar kerusakan, jadi dia hanya menderita luka ringan dan tidak terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun lukanya kecil, Wang Ting bingung dan marah. Dia menusuk Xiao Yingsui dengan tombaknya, dan tidak ada tekstur sama sekali, yang berarti Xiao Yingsui bukanlah entitas fisik, tetapi hanya hantu atau ilusi, jadi Xiao Yingsui tidak akan terluka. Tetapi karena dia adalah tubuh yang tidak berwujud, mengapa Xiao Yingsui bisa menyakitinya? Bab 513. Kalau hanya sekedar ilusi atau sihir belaka, maka cara tersebut kurang baik, malah kurang bagus sedikit. Namun, jelas bahwa pedang hantu Xiao Yingsui bukan sekadar ilusi. Kau tidak bisa mengenainya, tapi dia bisa menyerangmu. Itu hanyalah sebuah bug. Bodoh, dia pakai pisau hantu. Jangan lihat pakai mata, tapi rasakan napasnya. Bingning tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya lagi. Dunia memang selalu berubah. Terkadang apa yang kamu lihat belum tentu benar, dan apa yang kamu dengar belum tentu nyata, tetapi aura seseorang sulit dipalsukan. Ilusi Xiao Yingsui mungkin palsu, tetapi selama pisaunya menyerang orang, pasti akan terungkap niat membunuh dan energi pedang. Selama Anda dapat menangkap napas dan gerakannya pada saat itu, Anda dapat mengambil tindakan pencegahan dan menghindari terjebak dalam situasi pasif di mana Anda tidak berdaya. Kau banyak bicara, kenapa kau tidak maju dan melawannya? Xiao Chen melirik Bingning dengan dingin. Setelah mendengar ini, Bingning menyadari bahwa dia salah. Dia telah mengingatkan Wang Ting 2 kali, yang merupakan pelanggaran serius. Wang Ting, akui saja kekalahanmu dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Teriak Bingning frustrasi. Tidak, aku tidak menerimanya. Bagaimana Wang Ting bisa mengakui kekalahan? Kalau aku kalah dari Xiao Chen, ya sudahlah. Xiao Chen kan Kaisar Naga, dan kalah darinya bukanlah hal yang memalukan. Tetapi jika dia kalah dari salah satu bawahan Xiao Chen, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun, di mana dia, sang putra kegelapan yang bermartabat, akan meletakkan wajahnya. Kekuatannya tidak sebaik kekuatanku. Dia hanya memanfaatkanku dan membuatku ceroboh. Wang Ting sangat yakin akan hal ini. Jika mereka bertarung langsung, Xiao Yingsui pasti bukan lawannya. Bertarung lebih dari sekadar kekuatan kasar. Xiao Yingsui berbicara untuk pertama kalinya, nadanya agak meremehkan. Dalam pikiranku, satu-satunya konsep adalah mengalahkanmu atau membunuhmu. Strategi, teknik, kecerdasan, dan kekuatan semuanya berada dalam jangkauanku. Tidak bisakah kau kalah? Ini mungkin kalimat terpanjang yang diucapkan Xiao Yingsui dalam waktu yang lama. Putra suci gereja kegelapan memiliki pikiran-pikiran yang korup dan selera yang rendah, sungguh menggelikan. Beraninya kau mengejekku. Wang Ting sangat marah. Kalau kau punya kemampuan, kau pasti bisa mengalahkan pisau di tanganku. Xiao Yingsui perlahan mengangkat pisaunya, dan bila pisaunya mengarah langsung ke Wang Ting. Wang Ting ingin menggunakan tombak petir untuk memulai pertempuran lagi, tetapi dia berubah pikiran dan tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, menghancurkan tombak petir itu hingga hancur berkeping-keping, lalu melompat ke kehampaan yang lebih tinggi lagi. Pertarungan seperti ini tidak adil, dan sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Hari ini, mari kita biarkan daftar ilahi menyaksikan siapa yang lebih baik di antara kita. Daftar ilahi sama sekali tidak akan pilih kasih. Begitu dia selesai berbicara, Wang Ting mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menyerap semua kekuatan gelap di tubuhnya. Ledakan. Angin dan awan kembali bergulung-gulung di atas langit, membentuk pusaran tornado raksasa, disertai kilatan petir dan guntur yang tiada henti dalam pusaran itu, sungguh pemandangan yang mengerikan. Ini jurus terkuatku. Kekuatan gelap di telapak tangan Wang Ting berubah bentuk, dan dengan berkah petir, perlahan-lahan ia mengembun menjadi tombak petir gelap, berisi energi yang lebih menakjubkan daripada tombak penghakiman sebelumnya. Tombak pembunuh dewa. Dengan suara gemuruh yang keras, dunia menjadi kacau. Wang Tingyun menggunakan tombak petir gelap, tetapi dia tidak menyerang Xiao Yingsui, melainkan malah menyerang ke arah daftar dewa. Ledakan. Gerakan terkuat mengguncang daftar dewa. Setelah lempengan batu raksasa itu bergetar, ia memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, memperlihatkan penglihatan yang menakjubkan dan menyelimuti langit. Luar biasa. Ini tanda pengakuan dari daftar dewa, yang berarti langkah ini cukup untuk mengubah peringkat daftar dewa. Seru Raja Arthur. Jika Wang Ting dapat masuk dalam daftar dewa, dia akan menjadi orang terkuat termuda dalam daftar dewa sepanjang sejarah. Kaisar Guntur sudah mati, dan posisi ke-10 dalam daftar dewa kosong. Dia mungkin mendapat tawaran menarik. Tidak mengherankan. Asriel mendengus. Itu belum tentu benar. Bantah Raja Arthur. Siapa bilang dia cuma bisa masuk di urutan ke-10? Visi pada daftar dewa berlanjut, dan sebuah nama secara bertahap muncul di posisi kosong baris ke-10, Istana Kerajaan Putra Suci Kegelapan. Namun, visi itu tidak berhenti, melainkan terus menguat. Nama Istana Kerajaan masih samar dan belum stabil.
Tiba-tiba, terdengar suara klik yang tajam, dan baris ke-9 berubah dan bergerak relatif terhadap baris ke-10. Istana Kerajaan Putra Kegelapan naik satu tingkat dan menduduki peringkat ke-9, sementara Paus Cahaya Daniel, yang awalnya menduduki peringkat ke-9, naik ke peringkat ke-10. Benar saja, kekuatannya telah melampaui Daniel dan menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dewa. Ini jelas bukan kebetulan. Raja Arthur tampaknya sudah menyadari hal ini sejak awal. Menarik, kata Azriel dengan ekspresi tidak yakin. Bapak suci, dia. Fraser merasa sungguh malu saat ini. Wang Ting seharusnya menjadi musuh bebuyutannya, tetapi sekarang dia telah diakui oleh daftar dewa, bahkan melampaui Paus, menempati peringkat ke-9 dalam daftar dewa. Dibandingkan dengan yang lain, dia tidak ada apa-apanya, kesenjangannya sangat besar. Jangan khawatir. Gereja Kegelapan telah bersabar selama bertahun-tahun, dan seorang jenius akan muncul. Dia mungkin satu-satunya harapan Gereja Kegelapan. Daniel tampak tidak khawatir dan berkata dengan tenang, dia sendiri tidak bisa melawan gereja kita. Lihat, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Kata Wang Ting, menatap Xiao Yingsui dengan tatapan provokatif. Kalau kau punya kemampuan, tuliskan juga namamu di daftar dewa. Dengan begitu, orang-orang akan yakin. Mendengar ini, Xiao Yingsui berbalik dan menatap Xiao Chen, seolah menunggu instruksi. Xiao Chen menatap daftar ilahi untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengerti. Ternyata, apa yang disebut pertarungan memperebutkan daftar dewa tidak mengharuskan pertarungan 2 lawan 1. Cukup serang daftar dewa dengan kekuatan terkuat, dan daftar dewa akan secara otomatis mengidentifikasi dan mencatat kekuatan mereka, lalu memberi mereka peringkat yang sesuai. Namun dengan cara ini, hanya daya murni yang dapat direkam. Yingsui, lakukan yang terbaik, jangan memaksakan diri. Xiao Chen mengingatkan. Bagus. Xiao Yingsui mengangguk, memegang pedang ajaib secara horizontal di tangannya, kekuatan jahat terkumpul pada bilah pedang, menghasilkan jurus yang unik. Pedang hantu serangan bela diri ilahi. Pedang Xiao Yingsui, pedang manusia, pedang hati, dan pedang dewa bergabung menjadi satu, dan gerakan terkuat pedang dewa hantu keluar dengan dahsyat. Mendesis. Retakan muncul di kehampaan, dan energi pedang melonjak merah. Energi pedang merah jahat itu bagaikan naga jahat, membawa kekuatan mengerikan yang membuat orang bergidik saat menghantam daftar para dewa. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, daftar dewa itu sekali lagi muncul dengan cara yang cemerlang dan visioner. Bagaimana mungkin dia juga diakui oleh daftar dewa? Semua orang yang hadir terkejut. Meskipun Xiao Yingsui sebelumnya telah menempatkan Wang Ting dalam posisi pasif, mereka juga dapat melihat bahwa Xiao Yingsui memang memanfaatkan situasi tersebut, dan ditambah dengan kecerobohan Wang Ting, dia mampu menguasai situasi. Dalam hal kekuatan keras, Xiao Yingsui masih berada di tahap awal alam ilahi. Kekuatannya tidak terlalu keterlaluan, dan ia masih jauh dari sebanding dengan Wang Ting. Namun, pada saat ini, pedang Xiao Yingsui mengejutkan daftar dewa dan membalikkan kognisi mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang kultivator alam dewa yang masih pada tahap awal memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kultivator alam dewa puncak biasa. Dalam penglihatan cemerlang itu, nama Daniel pada baris ke-10 daftar dewa dihapus dan digantikan dengan nama pedang iblis Xiao Yingsui. Sangat disayangkan Xiao Yingsui gagal mengguncang Wang Ting dan peringkatnya berada di bawah Wang Ting. Yingsui, sudah cukup. Xiao Chen memanggil Xiao Yingsui. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Kekuatan Xiao Yingsui terletak pada potensinya, dan peringkat sementaranya di daftar dewa tidak berarti apa-apa. Jika dia diberi lebih banyak waktu, apa artinya istana kerajaan baginya? Bab 514. Kekuatanmu memang lebih rendah dariku. Aku menang. Saat Wang Ting pertama kali melihat Xiao Yingsui menggoyang daftar dewa, dia merasa sedikit takut. Baru setelah debu mengendap dan Xiao Yingsui menduduki peringkat ke-10, dia bernapas lega. Bagian terakhir wajah ini akhirnya terselamatkan. Ayolah, apa kamu tidak malu? Bing Ning ingin sekali bergegas dan menendangnya. Putra Kegelapan yang bermartabat, berjuang sendirian, hampir dikalahkan oleh seorang gadis kecil 2 kali. Ia menyelamatkan mukanya dengan mengandalkan prasasti batu yang hanya mencatat kekuatan maut, dan ia masih berpuas diri. Wang Ting merasa malu ketika mendengar ini dan tidak berani membantah sepatah kata pun. Awalnya dia berpikir bahwa selama dia bisa meninggalkan namanya di daftar dewa kali ini, itu akan cukup untuk memukau semua orang dan membawa kejayaan bagi Gereja Kegelapan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia tampil sangat baik, melampaui Paus Daniel dan menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dewa, dia masih belum merasa mencapai apapun. Karena pusat perhatiannya hampir seluruhnya tertutupi oleh Xiao Yingsui. Kaisar Naga, aku tak menyangka kau memiliki guru seperti dia di bawah komandomu. Hari ini benar-benar membuka mataku. Raja Arthur menyapa Xiao Chen untuk pertama kalinya dan menunjukkan sikap ramah.
Jika Xiao Yingsui memiliki kemampuan untuk masuk daftar dewa, maka Xiao Chen mungkin akan mampu masuk 5 besar daftar dewa, dan kultivasinya harus di atasnya. Orang sekuat itu seharusnya diajak berteman, bukan diprovokasi. Raja Arthur, sama-sama. Xiao Chen jarang menanggapi. Haha. Peserta daftar dewa ini tidak banyak, jadi kurasa tidak perlu banyak aturan. Aku sudah lama ingin melakukannya, jadi izinkan aku menunjukkan keahlianku dulu. Begitu dia selesai berbicara, Raja Arthur melompat dan meneriakkan slogan heroik. Dalam sekejap, pedang suci yang seluruhnya terbuat dari emas tergenggam di tangannya. Pedang suci Raja. Azrael, Daniel, Rhodes dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi serius, mata mereka tertuju pada pedang suci di tangan Raja Arthur. Inilah senjata terkuat Raja Arthur, pedang perang, pedang para raja. Konon, Raja Arthur mendapatkan pedang suci ini dari seorang peri di danau. Dengan pedang suci ini, ia tak terkalahkan di medan perang, membunuh semua musuh, mendirikan kerajaan Inggris, dan menjadi raja paling berkuasa dan mulia di dunia. Raja Arthur memegang pedang suci di tangannya. Tak ada gerakan aneh atau gerakan yang tak perlu. Ia hanya memusatkan kekuatannya pada pedang suci dan menebas daftar dewa-dewa itu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, cahaya keemasan itu membutakan dan menggemparkan daftar para dewa. Ada penglihatan aneh dan suara gemuruh pada daftar dewa. Pada baris keempat, nama yang sudah lama tidak berubah akhirnya mengendur dan bertukar tempat dengan baris kelima. Raja Arthur bangkit dengan tangan kanan Tuhan, naik dari posisi kelima ke posisi keempat. Sungguh luar biasa dia bisa mengguncang posisi tangan kanan dewa senior. Seru Feisa. Mata Daniel berkedip sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Aneh. Xiao Chen menatap daftar dewa, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa ketika Raja Arthur menyerang daftar dewa, dan tampak termenung. Aku tidak menyangka kemampuanmu meningkat pesat setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Asriel menatap Raja Arthur dengan sedikit ketidakpuasan. Jika Anda tidak merencanakan masa depan, Anda akan langsung dihantui kekhawatiran. Raja Arthur telah melampaui tangan kanan Tuhan dan hanya selangkah lagi untuk menjadi musuh terbesarnya. Mendengar ini, Raja Arthur menggelengkan kepala dan mendesah, tangan kanan Tuhan telah hilang selama lebih dari 50 tahun, yang berarti aku baru saja mencapai levelnya 50 tahun yang lalu. Jika dia masih hidup, seberapa kuatkah dia? Kau lupa bahwa ketika Ratu Xuan menghilang, namanya langsung menghilang dari daftar dewa, pertanda kejatuhannya. Dan selama bertahun-tahun, daftar dewa belum menghapus nama tangan kanan dewa, yang berarti dia masih hidup. Kata Asriel. Masuk akal. Bagaimana mungkin aku lupa? Raja Arthur menyadari apa yang terjadi, lalu cepat bertanya dengan bingung, tapi kalau dia belum mati, kenapa dia tidak muncul selama bertahun-tahun ini? Entahlah, kata Azrael. Matanya melirik Daniel dan Visa, entah sengaja atau tidak, lalu ia bergumam dalam hati, tapi untunglah dia bersembunyi. Dulu dia musuh bebuyutanku dan sering membuatku pusing. Sekarang aku merasa jauh lebih tenang. Daniel tidak banyak bicara setelah mendengar ini, tetapi Visa tidak tahan lagi dan berkata dengan serius, Azrael, bahkan tanpa tangan kanan dewa senior, gereja kami tidak akan membiarkan kalian para vampir melakukan apapun yang kalian inginkan. Lancang. Asriel tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebilah-bilah angin melesat melewati pipi Feisa sebelum dia sempat bereaksi, memotong sejumput rambut Feisa. Kamu. Feisa terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Karena kamu masih muda, aku akan menganggap kata-katamu kekanak-kanakan. Ingat nada bicaramu saat berbicara dengan seniormu nanti. Aku ingin membunuhmu. Apa menurutmu ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu? Asriel mendengus. Feisa, kamu bodoh sekali. Daniel membentak dengan kasar, kenapa kamu tidak minta maaf kepada senior Azrael sekarang juga? Bapak suci, dia vampir, kenapa kau minta maaf padanya? Feisa tidak mengerti. Bukankah tahta suci dan vampir adalah musuh bebuyutan? Tahu apa kau? Minta maaf sekarang. Nada bicara Daniel menjadi lebih berat, hampir seperti perintah. Feisa merasa sedikit kesal, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Lupakan permintaan maafmu, aku tidak pelit. Sela Azrael. Daniel, kau sudah keluar dari daftar dewa. Kenapa kau tidak berjuang untuk menyelamatkan mukamu? Daniel semula berada di peringkat ke-9 dalam daftar dewa, tetapi Wang Ting dan Xiao Yingsui masuk dalam daftar itu satu demi satu, menyingkirkannya dari daftar dewa. Daniel menggelengkan kepala dan berkata, kurasa itu tidak perlu. Kemampuanku tidak meningkat, malah menurun selama bertahun-tahun. Mungkin aku bisa menyelamatkan muka dengan tidak bertindak. Ha, kamu orang yang jujur. Kata Azrael dengan senyum yang jarang dia tunjukkan. Baiklah, biar aku saja yang melakukannya. Setelah berkata demikian, Azrael hanya melambaikan tangannya, dan sebilah pedang darah hantu melesat menuju daftar dewa. Peng! Daftar ilahi bergetar, dan cahaya ilahi menyilaukan. Namun tak lama kemudian,
semuanya kembali tenang dan tidak ada perubahan pada daftar dewa. Jelas, ini berarti Azrael tetap berada di posisi yang sama seperti sebelumnya, di baris ketiga yang tersembunyi. Azrael, aku sudah mengerahkan segenap tenagaku. Kenapa kau begitu acuh tak acuh? Raja Arthur tak menyadari bahwa Azrael bahkan belum mengerahkan separuh kekuatannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, aku tahu tidak sulit bagimu untuk mempertahankan posisi ketiga, tapi pernahkah kau berpikir untuk mencoba menembus posisi ketiga dan mengalahkan posisi kedua atau bahkan pertama? Mustahil. Kata Azrael datar, kekuatan juara kedua dan pertama sungguh tak terbayangkan. Mustahil ada yang bisa melampaui mereka. Kau tak akan menyadarinya sampai kau mencapai levelku. Ratu Xuan pasti juga berpikir begitu. Raja Arthur terdiam mendengar hal ini. Memang, bahkan Ratu Xuan tidak bisa mengalahkan tempat pertama dan kedua, jadi bagaimana mereka bisa melakukannya? Cek, kamu sok banget. Apa kamu masih menganggapku serius? Pada saat ini, Bingning tiba-tiba berbicara, nadanya penuh dengan penghinaan. Bab 515. Gadis kecil, dilihat dari nada bicaramu, apa kau ingin bersaing memperebutkan posisi dua teratas di daftar dewa? Azril menatap Bingning dengan tatapan sinis. Maaf, aku selalu ingin jadi yang pertama. Aku tidak tertarik jadi yang kedua. Dengus Bingning. Dia sombong secara alami dan tidak pernah menganggap serius siapapun, terutama di bumi ini di mana praktik spiritual terbelakang dan energi spiritual terkuras habis. Jika dia benar-benar ingin bersaing memperebutkan peringkat di daftar dewa, dia hanya menginginkan posisi pertama. Jika dia hanya berada di posisi kedua, itu akan menjadi penghinaan baginya. Dalam 7 tahun sejak kedatangannya ke bumi, ia telah bertemu banyak penguasa yang sok suci, tetapi mereka lemah. Bahkan Nils, yang berada di peringkat ketujuh dalam daftar dewa, dengan mudah dibunuh olehnya. Dia tidak percaya bahwa ada master tersembunyi di bumi yang kekuatannya lebih besar darinya. Bagus sekali, sangat berani. Puji Azrael sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mencoba. Kuharap kau tidak mengecewakan kami. Sejujurnya, semua orang di sini penasaran dengan dua dewa teratas dalam daftar dewa. Jika kau bisa membuat mereka mengungkapkan nama mereka, itu akan dianggap memenuhi salah satu keinginan kami. Asalkan aku mendapat peringkat pertama di daftar dewa, akankah dua nama pertama muncul? Tanya Bingning. Tentu saja, Azrael menegaskan. Tiga teratas dalam daftar dewa biasanya tersembunyi, tetapi ketika seseorang mempertanyakan peringkat mereka, hal itu menyebabkan fluktuasi, dan nama mereka muncul untuk waktu yang singkat. Jadi begitu. Mata Bingning berkilat kecil saat menatap dua baris tanda tanya teratas di daftar dewa, bersemangat untuk mencoba. Saya sudah bosan begitu lama, saya harap tantangan ini akan sedikit sulit. Bingning, teruslah berjuang. Wang Ting menyemangati Bingning. Aku yakin kamu pasti bisa meraih peringkat pertama di daftar dewa. Meskipun Bingning bukan anggota gereja kegelapan, ia kini dekat dengannya. Jika Bingning bisa meraih peringkat pertama dalam daftar dewa, itu juga akan membuat semua orang takut, dan ia bisa mendapatkan kejayaan. Meskipun ia telah mengenal Bingning selama 7 tahun, ia belum pernah menyaksikan kekuatan Bingning yang sesungguhnya selama 7 tahun tersebut. Ia hanya tahu bahwa Bingning telah melampaui alam dewa dan berada di ketinggian yang tak terbayangkan. 7 tahun yang lalu, kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih kuat daripada Feisa. Di bawah bimbingan Bingning, ia membuat kemajuan pesat dan mencapai apa yang ia miliki saat ini. Jadi jika bicara tegas, Bingning tetaplah gurunya. Namun, Bingning tidak pernah mengakui hubungan guru-murid. Dia tahu betul bahwa Bingning terlalu sombong dan bahkan memandang rendah dirinya. Jika Bingning tidak datang dari langit berbintang yang tidak diketahui dan dia bukan orang pertama yang dilihatnya setelah bangun tidur, saya khawatir Bingning tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Tapi itu tidak masalah. Dia tidak berharap bisa mengendalikan Bingning. Selama dia bisa meminjam sedikit kekuatan Bingning, itu sudah cukup baginya untuk mengembangkan dan memperkuat gereja ke-8. Mundur, mundur. Bingning melambaikan tangan ke Wang Ting dan hendak melangkah maju. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan berjalan di depan Xiao Chen sambil berkata, kamu duluan. Aku. Xiao Chen bertanya dengan heran. Ya, protagonis selalu muncul terakhir, jadi aku tidak terburu-buru. Coba kulihat kemampuanmu dulu. Gumam Bingning. Mendengar ini, Xiao Chen terdiam dan berkata, kamu sombong sekali, kenapa kamu malah menganggapku serius? Jangan salah paham, aku tidak peduli padamu. Aku peduli pada Nona Yingsui. Bingning menjelaskan, dia sepertinya sangat mengagumimu. Mungkin hanya jika aku mengalahkanmu, dia akan bersedia menjadi muridku. Aku tidak akan menjadikanmu sebagai tuanku. Xiao Yingsui menekankan. Bingning tidak tahu apa arti Xiao Chen baginya. Jangan terlalu yakin. Mungkin kamu akan berubah pikiran setelah melihat kekuatanku yang sebenarnya. Bingning tampak sangat yakin.
Melihat bahwa dia tidak dapat meyakinkannya, Xiao Yingsui hanya berdiri di belakang Xiao Chen dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau kau mau jadi yang terakhir, aku akan melepaskanmu." Aku duluan. Sejujurnya, dia juga memiliki keraguan dalam benaknya yang perlu dia coba selesaikan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang daftar dewa ini. Kau tahu situasinya. Bingning cukup puas dengan sikap Xiao Chen. Ia minggir untuk memberi Xiao Chen ruang agar bisa tampil. Xiao Chen maju 2 langkah dan menatap daftar dewa. Di sekitar mereka, Daniel, Feisa, Wang Ting, Asriel, Raja Arthur, Ross dan yang lainnya menahan napas dan menyaksikan dengan gugup menunggu. Xiao Chen adalah sosok paling terkenal dalam 2 tahun terakhir. Beberapa hal yang telah ia lakukan memiliki dampak yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk makhluk yang begitu kuat dan misterius, tidak ada seorang pun yang tidak ingin mengetahui batas kekuatannya yang sebenarnya. Hari ini, mungkin kita bisa melihat gambaran utuhnya. Ayo cepat. Xiao Chen tidak membuang waktu dan hampir tanpa usaha, bola petir yang terbuat dari campuran yin dan yang, hitam dan putih, muncul dari telapak tangannya dan dilemparkan ke arah daftar dewa. Bola guntur meledak seketika setelah mengenai daftar dewa, dan medan elektromagnetik yang besar menutupi seluruh area, hampir menutupi seluruh prasasti daftar dewa. Cici-cici. Setelah ledakan menelan dan berkedip, daftar ilahi meledak menjadi cahaya besar, dan sebuah penglihatan aneh dan cemerlang tiba-tiba muncul. Ledakan. Tanda tanya pada baris ketiga daftar dewa dihancurkan, sehingga muncul kata, Azrael, lalu dipindahkan ke baris keempat. Perubahan level baru adalah Azrael keempat, Raja Arthur kelima, tangan kanan dewa keenam, Rhodes ketujuh, Adolf kedelapan, pengadilan kerajaan kesembilan, kesepuluh, Xiao Yingsui. Awalnya, tempat ketujuh pada daftar dewa kosong karena kematian Mills, dan sekarang telah terisi. Dan pada baris ketiga, nama baru terukir, Kaisar Naga Xiao Chen. Keempat kata itu hanya muncul selama beberapa detik sebelum dengan cepat ditutupi oleh kekuatan misterius dan menjadi serangkaian tanda tanya. Ketiga, dia mendorong Azrael jatuh, sungguh kuat. Seru Raja Arthur dengan takjub. Pantas saja Xiao Chen mampu membunuh Kaisar Guntur. Ternyata kekuatannya memang sudah sekuat itu. Menempati peringkat ketiga dalam daftar dewa, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi sombong dan layak menyandang gelarnya, setara dengan mantan Ratu Xuan. Juara ketiga. Mata Daniel berbinar, dan senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, tapi tak seorang pun menyadarinya. Dia memang kuat. Feisa menarik napas. Jika yang pertama dan kedua pada daftar dewa tidak muncul, maka yang ketiga pada daftar dewa akan menjadi yang terbaik di dunia, seperti Ratu Xuan di masa lalu. Tapi apakah ini benar-benar posisi kekuatan terakhir Xiao Chen? Jadi begitu. Mengabaikan seruan dan pujian orang lain, Xiao Chen benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Spekulasi dan keraguan sebelumnya akhirnya mendapat jawaban pada saat ini. Daftar ilahi adalah harta karun spiritual dan ada pemiliknya. Selama bertahun-tahun, aku yakin hanya Ratu Xuan yang menyadari krisis ini. Pikir Xiao Chen dalam hati. Sepertinya kau mirip sekali dengan Xuan Ho dulu. Azrael tiba-tiba menatap Xiao Chen dan berkata, sempurna sekali. Ini juga memenuhi salah satu keinginanku. Xiao Chen mengangkat kepalanya, menatap Azrael dengan tenang dan berkata, kau ingin bertarung denganku. Memang. Kata Azrael. Aku menyesal tidak bisa melawan Xuan Ho saat itu. Kali ini, aku harus melihat siapa yang lebih hebat. Tidak perlu. Bukankah hasilnya sudah jelas? Kata Xiao Chen dengan tenang. Bagaimana mungkin kau menganggap peringkat ini serius? Sama seperti Wang Ting dan gadis di sebelahmu, pertarungan sungguhan penuh dengan variabel. Bab 516. Tentu saja, tidak ada perbandingan antara yang ke-10 pada daftar dewa dan yang ketiga pada daftar dewa, tetapi kesenjangan antara yang keempat pada daftar dewa dan yang ketiga pada daftar dewa tidak terlalu besar, dan keduanya dapat dikatakan berada pada level yang sama. Oleh karena itu, Asriel tidak berpikir bahwa hanya karena peringkatnya di bawah Xiao Chen, kekuatannya pasti lebih rendah daripada Xiao Chen. Ia sangat yakin dengan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Sama seperti Xiao Yingsui dan Wang Ting memiliki peringkat di atas Xiao Yingsui, tetapi ia mungkin tidak dapat mengalahkan Xiao Yingsui dalam pertarungan sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Kau tidak berani menerima tantangannya? Tanya Asriel sambil menatap Xiao Chen tajam. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, kalau kau benar-benar harus bertarung, aku bisa memuaskanmu, tapi kau harus menunggu. Sekarang, akhir ceritanya harus keluar dulu. Finalnya, Asriel sedikit terkejut, tapi cepat bereaksi dan menatap Bingning. Yang lainnya melakukan hal yang sama, mata mereka juga menatap Bingning. Xiao Chen telah menunjukkan kekuatannya dan mencapai posisi ketiga dalam daftar dewa. Sekarang, semua tergantung pada penampilan Bingning. Bingning tidak terlalu terkenal sebelumnya,
tetapi ia memiliki harga diri yang tinggi. Ia dengan mudah mengalahkan pengguna kemampuan ruang, Mills, dan menang dalam pertarungan melawan pengguna kemampuan waktu, Rhodes. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Saat ini, dia telah menjadi sosok yang lebih misterius daripada Xiao Chen. Jadi itu kamu. Bing Ning melangkah maju dan tidak lupa mengejek Xiao Chen. Saya sudah sangat puas dengan hasil ini, kata Xiao Chen ringan. Benar sekali, lakukanlah apapun sesuai kemampuanmu dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Bing Ning tampak memuji, tetapi siapapun bisa mendengar nada meremehkannya. Bing Ning, jangan sok angku begitu. Kamu mungkin gak bakal bisa masuk 3 besar. Asril gak tahan sama kesombongan Bing Ning. Gadis berambut kuning ini tidak tinggi, tetapi suaranya lebih keras dari langit. Meskipun dia tidak puas dengan posisi ketiga Xiao Chen di daftar dewa dan ingin bersaing dengan Xiao Chen, Bing Ning membuatnya semakin tidak senang. Alasan mengapa dia tidak mencoba menantang 2 dewa teratas dalam daftar dewa adalah karena dia telah mencoba berkali-kali dan tahu betul betapa mengerikannya 2 dewa pertama dan betapa sulitnya mengguncang mereka. Dia hanya tidak percaya bahwa Bing Ning benar-benar memiliki kemampuan untuk memecahkan sejarah dan menduduki posisi 2 teratas dalam daftar dewa. Dasar katak dalam sumur. Hari ini, aku akan memperlihatkan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya, kata Bing Ning sambil melambaikan tangan kecilnya. Minggir, kita tunggu saja, kata Asril dingin, menahan laju dan minggir. Xiao Chen tetap diam dan mundur ke Xiao Yingsui dan Hong Yan, meninggalkan panggung untuk Bing Ning. Pasti berhasil. Wang Ting sangat percaya pada Bing Ning. Rhodes telah tinggal di tepi tebing, dan kini dia juga memasang ekspresi muram dan memperhatikan dengan saksama. Meskipun ia tidak bisa menyerang Bing Ning untuk saat ini, ia harus membalaskan dendam Mills. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat kemampuan Bing Ning dengan jelas dan mempersiapkan diri untuk pertempuran selanjutnya. Saat semua orang menunggu, Bing Ning melompat, mengulurkan tangan kecilnya yang sehalus agar, dan menggambar garis di udara. Satu kata membeku. Tiba-tiba, kekuatan es dan salju yang lebih kuat dari yang digunakan melawan Ross dalam pertempuran sebelumnya turun seperti galaksi, menyapu langit dan menyerbu langsung ke arah prasasti batu besar. Menabrak. Es dan salju bertabrakan dengan lempengan batu, membeku di suatu area dan membekukan seluruh lempengan batu, membentuk pahatan es raksasa. Merusak. Bing Ning menunjuk ke udara lagi, dan patung es itu hancur. Jika orang atau benda biasa terkena es, benda atau benda tersebut akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi es batu yang pecah. Namun, daftar ilahi layak menjadi harta spiritual surga dan bumi. Daftar itu tidak hancur oleh serangan dahsyat Bing Ning. Daftar itu hanya merasakan kekuatan dahsyat dan mulai memancarkan penglihatan-penglihatan cemerlang. Klik. Tanda tanya pada baris kedua prasasti batu itu mulai retak dan rontok, lalu beberapa karakter emas besar bersinar di hadapan semua orang untuk pertama kalinya. Tempat kedua, dia mengguncang tempat kedua, kata Raja Arthur dengan tidak percaya. Sebelumnya, semua orang menganggap Bing Ning terlalu ambisius dan sombong. Namun hingga saat ini, tak seorang pun berani meragukan kekuatan Bing Ning. Karena dia membuat sejarah. Sialan, kok bisa begini? Asril menggertakkan giginya, ada sedikit rasa takut yang amat dalam. Gadis berambut kuning ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiao Chen memenangkan tempat ketiga, dan dia masih ingin bertarung dengan Xiao Chen. Tetapi dia sama sekali tidak bisa berpikir untuk menduduki posisi kedua. Itu benar-benar di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Siapa yang kedua? Feisa menutupi cahaya keemasan yang menyilaukan itu dengan tangannya dan membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat dengan jelas siapa orang kedua dalam daftar dewa itu. Raja Serigala Nicholas. Bing Ning mengabaikan cahaya keemasan itu, menatap langsung ke arah dewa kedua dalam daftar dewa, dan membacakan namanya. Apa? Raja Serigala Nicholas. Bagaimana ini mungkin? Nama yang telah lama hilang itu mengejutkan Asril, Raja Arthur, Rhodes, dan yang lainnya. Mereka menatap daftar dewa-dewa itu dengan saksama, seolah meminta konfirmasi. Tak lama kemudian, cahaya keemasan itu menjadi sedikit melemah, dan mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada 6 karakter besar di atasnya. Raja Serigala Nicholas. Yang kedua dalam daftar dewa sebenarnya adalah Raja Serigala. Azrael menatap Daniel, lalu Raja Arthur, dan bertanya, apakah Raja Serigala masih hidup? Sulit untuk mengatakannya. Dia pasti tewas dalam pertempuran tahun itu, tetapi namanya terukir dalam daftar dewa, jadi mungkin dia cukup beruntung untuk tetap hidup. Kata Raja Arthur dengan sungguh-sungguh. Raja Serigala dulunya merupakan sosok yang tabu di Eropa. Ia memimpin sekelompok manusia serigala, memulai perang di mana-mana, merebut kota-kota, dan membawa bencana mengerikan ke Eropa. Ia merebut kota itu tetapi tidak mendudukinya, seolah-olah ia hanya iseng atau hanya untuk membunuh. Dalam hal tingkat kekejaman, ia bahkan lebih kejam daripada para vampir di masa lalu. Di bawah konflik yang terakumulasi, gereja, biarawan,
Ksatria Meja Bundar dan organisasi lainnya akhirnya bekerja sama untuk pertama kalinya dan menyatakan perang terhadap Raja Serigala. Pertempuran itu bisa dibilang merupakan pertempuran paling brutal di era akhir Dharma. Tahta Suci, Biarawan, dan Ksatria Meja Bundar semuanya menderita kerugian besar, dan Paus pada masa itu bahkan gugur di tempat. Untungnya, di bawah kepemimpinan Raja Arthur, Adolf dan lainnya, Raja Serigala akhirnya terbunuh dan sebagian besar manusia serigala dimusnahkan. Manusia serigala yang tersisa melarikan diri ke Rusia, tempat mereka berakar dan kini menjadi salah satu organisasi supernatural rahasia Rusia. Namun tanpa kepemimpinan Raja Serigala, manusia serigala tidak berarti apa-apa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Aku khawatir ini bukan hanya masalah keberuntungan. Daniel tiba-tiba berkata, kau tahu, dia berada di peringkat kedua dalam daftar dewa, dan kemampuannya mungkin jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ini, Raja Arthur mengerutkan kening, khawatir. Jika Raja Serigala kembali, siapa tahu bencana apa yang akan dialami dunia. Apa yang kalian khawatirkan, para senior? Apa kalian khawatir Raja Serigala akan bangkit kembali dan tak seorang pun bisa menghadapinya? Pada saat ini, Wang Ting tiba-tiba tersenyum dan berkata, apa kalian lupa bahwa Raja Serigala bukan lagi peringkat kedua dalam daftar dewa, melainkan peringkat ketiga? Semua orang tercengang sesaat ketika mendengar ini, tetapi kemudian mereka cepat bereaksi. Nama Raja Serigala Nicholas terungkap karena ada seseorang yang melampauinya dan menggesernya dari posisi kedua. Benar saja, setelah cahaya keemasan memudar, baris kedua bergeser ke bawah satu posisi, dengan Raja Serigala di tempat ketiga, Xiao Chen di tempat keempat, dan Azrael di tempat kelima. Dan di baris kedua, ada nama tambahan yang muncul tiba-tiba. Dewi Bingning. Bab 517. Bingning berada di posisi kedua, yang berarti kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Raja Serigala Nicholas. Raja Arthur mengerti dan menghela napas lega. Untuk saat ini, Bingning bukanlah orang jahat, kecuali sedikit arogan. Jika Raja Serigala kembali, Bingning akan menjadi musuh terbesarnya. Azrael dan Ross keduanya memiliki ekspresi muram. Semakin kuat Bingning, semakin merugikan bagi mereka. Bagaimana dengan ini? Aku telah melampaui posisi kedua dalam daftar dewa dalam satu gerakan. Bingning mengangkat dagunya yang ramping dan berkata kepada Xiao Chen dengan nada protes, apakah kamu mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Aku tidak menyangka kamu punya beberapa keterampilan. Xiao Chen mengangguk dengan serius. Hanya sedikit. Bingning mendengus tidak puas, apakah aku cukup kuat untuk menjadi tuan Nona Yingsui? Aku khawatir itu tidak cukup. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Wajah Bingning berubah dingin. Aku lebih baik darimu. Kalau kamu bisa mengajarinya, kenapa aku tidak? Xiao Chen berkata dengan tenang, bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa kamu hanya ingin menjadi yang pertama dan tidak peduli dengan posisi kedua? Sekarang setelah kamu mendapatkan posisi kedua, kamu jadi sombong sekali. Kata-kata dan tindakanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Bingning sedikit terkejut saat mendengar ini, dan berbalik untuk melihat baris pertama di bagian atas daftar dewa. Masih ada sederet tanda tanya di sana, tidak terpengaruh. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan tidak cukup untuk menggoyahkan orang nomor satu di daftar dewa. Apakah benar-benar ada guru seperti itu di bumi? Sulit sekali membayangkan siapa yang nomor satu dalam daftar dewa. Raja Arthur memeras otaknya dan membuat daftar semua orang kuat dalam 1000 tahun terakhir, tetapi tetap tidak bisa menebak siapa yang akan menjadi nomor satu dalam daftar dewa. Jika aku mendapat peringkat pertama di daftar dewa, maukah kau membiarkan Suster Yingsui menjadi muridku? Tanya Bingning tiba-tiba. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah Bingning masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum digunakannya? Xiao Chen melirik Bingning dan berkata, kita akan membahas masalah ini lagi ketika kamu benar-benar mencapai puncak. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat pengecualian. Bingning tampak telah membuat semacam keputusan dan melompat ke langit lagi. Hanya sesaat, perhatikan. Bingning mengingatkan, lalu perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, 4 kekuatan alam yaitu air, api, angin dan guntur berkumpul di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi, penuh aura misterius. Kalau dulu kita bilang Bingning itu sombong dan suka berlagak, sekarang dia benar-benar dari lubuk hatinya yang terdalam, begitu luhurnya sampai-sampai orang hanya bisa mengaguminya dan tak berani menghujatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Azrael memandang Bingning dari jauh, dan ketidakpuasannya terhadap Bingning berangsur-angsur memudar, digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Di atas alam para dewa, adakah dewa yang sebenarnya? Gumam Raja Arthur dalam hati. Daniel dan Fraser tercengang, seolah-olah mereka sedang berziarah. Hanya Ross yang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya masih dipenuhi kebencian dan kemarahan, tetapi tidak setegar sebelumnya. Karena perbedaan kekuatan antara dia dan Bingning terlalu besar, dan balas dendam lebih sulit daripada naik ke surga. Kalau saja daftar dewa tidak menghalanginya, dia mungkin sudah mati.
Menggunakan 4 jenis kekuatan secara bersamaan, dan masing-masing berada di puncak penguasaan. Hong Yan terkejut. Tuan, seni bela diri macam apa yang dia latih? Itu bukan teknik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini disebut tubuh abadi. Tubuh peri. Hong Yan tercengang. Yah, alam semesta itu luas dan tak terbatas. Selalu ada orang-orang yang memiliki kelebihan unik dan terlahir berbeda dari orang biasa. Tubuh abadi adalah fisik yang secara alami dekat dengan alam, tapi... Xiao Chen ragu untuk berbicara. Tapi apa? Tanya Hong Yan bingung. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan bahas ini lagi. Fisik ini sangat rumit dan tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Saya mengerti. Hong Yan mengangguk. Meskipun Xiao Chen tidak banyak bicara, dia juga mengerti beberapa hal. Peringkat ketiga dalam daftar dewa jelas bukan kekuatan sejati Xiao Chen. Xiao Chen tampaknya tahu siapa Bing Ning sejak awal, jadi dari awal hingga akhir, Xiao Chen tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. 4 simbol kehendak surga, melahirkan tubuh ilahiku. Dengan teriakan lembut, Bing Ning tiba-tiba membuka matanya, dan auranya yang liar dan tegas mengembun menjadi substansi, seperti naga yang panjang dan tak terkendali, langsung menuju ke daftar dewa. Segera setelah itu, Bing Ning tiba lebih dulu, sosoknya melesat, dan ia menyapu kehampaan. Seluruh tubuhnya bagaikan seberkas cahaya yang ekstrim, langsung menghantam daftar para dewa. Ledakan. Dengan suara keras, daftar dewa terguncang, dan seberkas cahaya benar-benar menembusnya, meninggalkan lubang di daftar dewa. Daftar ilahi itu telah ditembus. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut. Daftar dewa telah hancur, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya selama ratusan tahun. Setiap 10 tahun, daftar dewa akan dibombardir oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian kekuatan setiap orang kuat akan dihitung dan diperingkat secara akurat. Dapat dilihat bahwa kemampuan daftar dewa untuk menahan tekanan sangatlah luar biasa. Namun, pada saat ini, ledakan Bing Ning dalam sekejap benar-benar menembus daftar ilahi. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Luar biasa, apakah ini kekuatan Tuhan? Gumam Fraser dalam hati. Kekuatan yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Wang Ting juga terkejut sesaat, tetapi segera ia dipenuhi dengan fanatisme yang tak berujung. Ia dan Bing Ning sudah saling kenal selama 7 tahun, tetapi ia belum pernah melihat Bing Ning dalam wujud seperti ini. Kekuatannya sungguh luar biasa. Nah, apa yang ingin kau katakan sekarang? Bing Ning menekan 4 kekuatan air, api, angin, dan guntur, lalu kembali ke keadaan normalnya. Perlahan ia mendarat di depan Xiao Chen dan membual, aku bahkan bisa menembus daftar dewa. Apakah aku layak menjadi guru suster Ying Sui? Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, apakah kamu begitu ingin mengumpulkan kekuatan 4 simbol karena itu terlalu membebani tubuhmu? Bing Ning sedikit terkejut, lalu berkata dengan dingin, tentu saja, terlalu banyak kekuatan tidak mudah dikendalikan. Jangan mengalihkan pembicaraan, jawab pertanyaanku langsung. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, sebaiknya kau lihat ke belakang. Xiao Chen menunjuk daftar ilahi di belakang Bing Ning. Bing Ning tanpa sadar berbalik, hanya untuk melihat bahwa lubang pada daftar ilahi itu perlahan-lahan sembuh, dan tak lama kemudian menjadi seperti baru lagi, seolah-olah tidak pernah rusak sama sekali. Ia dapat memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis setelah ditembus. Ia sungguh harta karun ajaib dari surga dan bumi. Ia bisa disebut keajaiban. Seru Raja Arthur. Terbuat dari bahan apa? Aku belum pernah melihat prasasti batu aneh itu di kota asalku. Kata Bing Ning sambil mengerutkan kening. Sepertinya kau salah paham. Kata Xiao Chen. Bing Ning berbalik dan menatap Xiao Chen, apa maksudmu? Aku tidak memintamu untuk menyaksikan daftar ilahi menyembuhkan dirinya sendiri. Xiao Chen menunjuk ke atas lagi, aku memintamu untuk melihat baris pertama. Bing Ning tertegun saat mendengar ini, dan tampaknya menyadari sesuatu. Yang lainnya semua melihat ke baris pertama daftar dewa, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah Bing Ning menggunakan kekuatan 4 simbol untuk menerobos daftar ilahi, semuanya di sana tetap tenang dan tidak ada yang berubah. Artinya, sekalipun Bing Ning berhasil menembus daftar dewa, dia tetap tidak akan bisa menggoyahkan posisinya sebagai nomor 1 dalam daftar dewa. Bab 518. Bagaimana mungkin? Bing Ning tampak sangat marah dan bertanya, ini pasti malfungsi, atau nomor 1 di daftar dewa itu tidak ada sama sekali. Aku juga berpikir begitu. Wang Ting melangkah maju dan berkata, kekuatan Bing Ning sudah melampaui batas daftar ilahi. Yang paling bisa dilakukan nomor 1 di daftar ilahi adalah menembus daftar ilahi seperti Bing Ning. Lagi pula, tak seorang pun pernah melihat nomor 1 di daftar ilahi. Siapa tahu itu hanya kedok, dan tak ada orang seperti nomor 1. Kalau kamu sendiri tidak bisa, jangan mempertanyakan aturannya begitu saja. Melakukannya hanya akan membuatmu terlihat tidak kompeten. Kata Xiao Chen dengan tenang,
aturan daftar dewa itu seperti program. Tidak fleksibel dan tidak akan berubah secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Karena itu, prioritas utama harus ada. Omonganmu benar sekali. Kamu tahu nomor 1, kata Bingning dengan nada kesal. Sulit untuk mengatakannya, mungkinkah aku benar-benar mengenalnya? Xiao Chen berkata dengan penuh arti, bahkan jika aku tidak mengenalnya, kau mungkin mengenalnya. Ketika Fei Xia mendengar ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia dengan berani bertanya, Kaisar Naga, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Dia cuma peringkat ketiga di daftar dewa. Kau terlalu melebih-lebihkan, kata Wang Ting dengan nada tidak setuju. Xiao Chen melirik Wang Ting dan tiba-tiba berkata kepada Fei Xia, apakah kamu ingin meninggalkan namamu di daftar dewa? Aku. Fei Xia terkejut dan berkata dengan takut-takut, aku baru berada di tahap tengah alam ilahi. Kekuatanku jauh lebih rendah daripada Nona Yingsue di sampingmu. Bagaimana mungkin aku ada di daftar itu? Jika Anda bertanya apakah dia mau, tentu saja dia mau. Bisa masuk dalam daftar dewa tentu merupakan kehormatan tertinggi. Namun, beberapa hal tidak dapat dicapai hanya dengan memikirkannya. Ia tahu bahwa meskipun ia berlatih keras selama 20 tahun lagi, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Siapa bilang itu mustahil? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Bukan hanya mungkin, tapi dia bahkan mungkin menjadi nomor 1 di daftar dewa. Tuhan, nomor 1 dalam daftar dewa. Suara Fei Xia bergetar. Kaisar Naga, kau bercanda. Asril mencibir. Bingning bahkan tidak bisa mencapai puncak setelah menembus daftar dewa. Bagaimana mungkin Fei Xia, yang berada di tahap tengah alam dewa, bisa mencapai puncak? Itu bukan cara bercanda. Apa yang kau bicarakan? Tanya Bingning sambil mengerutkan kening. Xiao Chen mengabaikan mereka dan berkata kepada Fei Xia, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba menggunakan jurus terkuatmu. Ini. Fei Xia ragu-ragu. Daniel tiba-tiba memberi saran, Visa, karena Kaisar Naga berkata begitu, tidak ada salahnya bagimu untuk mencobanya. Bapa Suci. Fei Xia tertegun pada awalnya, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan coba. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk menduduki peringkat ke-10 dalam daftar dewa, apalagi yang pertama. Jika dia gagal, itu wajar saja, dan dia tidak takut ditertawakan orang lain. Semuanya tergantung pada trik apa yang sedang direncanakan Xiao Chen. Memikirkan hal ini, Fei Xia melompat, melambaikan tangannya, dan menggunakan metode serangan terkuat tahta suci. Meskipun tangannya tidak indah saat ini, hal itu tidak memengaruhi kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan tahap tengah alam ilahi. Teknik hati suci. Dengan teriakan hikmat, Fei Xia menangkupkan kedua telapak tangannya dan mengirimkan kekuatan terkuat sutra hati suci ke arah daftar ilahi. Namun, tampaknya ada lapisan tirai cahaya tambahan di sekitar daftar dewa. Setelah beberapa tarikan dan embusan napas, kekuatan Fei Xia terserap, lalu tenggelam dalam keheningan tanpa riak apapun. Melihat ini, Fei Xia kembali tanpa daya dan berkata kepada Xiao Chen, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Setelah hening sejenak, semua orang menggelengkan kepala dan berkata, ini sungguh tidak akan berhasil. Sebenarnya, ini normal. Seorang kultivator alam ilahi tingkat menengah bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar, apalagi menantang posisi nomor 1 dalam daftar ilahi. Kaisar Naga, apakah kau mengolok-olok kami? Set. Xiao Chen tiba-tiba memberi isyarat dan berkata, sabar, sebentar lagi keluar. Setelah mendengar ini, semua orang langsung terdiam dan melihat ke arah daftar dewa. Pada saat ini, daftar ilahi tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersinar dengan lampu neon, seperti harta karun ajaib yang mengejutkan muncul di dunia, mengguncang langit dan bumi. Klik. Baris pertama daftar dewa retak, kapurnya rontok, dan berkilau dengan emas. Ini. Nomor 1 di daftar dewa, serangan semacam itu benar-benar bisa mengguncang nomor 1 di daftar dewa. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir terkejut dan tidak percaya. Fei Xia adalah seorang kultivator alam dewa tingkat menengah, dan dia bahkan belum menguasai teknik hati suci ke level tertinggi, namun dia benar-benar mengguncang posisi nomor 1 di daftar dewa hanya dengan satu serangan. Klik. Terdengar suara lain, dan baris pertama pada prasasti batu itu terjatuh, perlahan-lahan menampakkan nama yang tertera di atasnya. Namun pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit, melangkah di puncak daftar dewa, dan menghentikan fenomena aneh daftar dewa. Orang nomor 1 dalam daftar dewa, yang hendak muncul, segera menghilang ke dalam awan. Siapa? Semua orang terkejut dan sangat waspada. Orang ini terbungkus rapat dalam jubah hitam, dan wujud aslinya tidak dapat dilihat, tetapi auranya sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah orang biasa tanpa kekuatan apapun. Namun, selama Anda tidak bodoh, semua orang tahu bahwa orang ini tidak terduga dan benar-benar telah mencapai keadaan tertinggi dalam kembali ke alam dan mencapai keharmonisan antara manusia dan alam. Bagus sekali,
kau telah memenuhi harapanku. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan nada tenang, tetapi siapapun bisa mendengar kesombongan dalam kata-katanya. Seolah-olah dialah penguasa segalanya, dan semua orang hanyalah bidak catur di tangannya, yang dimanfaatkan dan ditinggalkannya. Siapa kau? Raja Arthur menunjuk dengan marah ke arah pria berjubah hitam yang memegang pedang suci. Apa niatmu? Kau masih belum mengerti. Tanya Xiao Chen dengan tenang, dia adalah orang nomor 1 di daftar dewa yang selalu ingin kau temui, dan juga penguasa daftar dewa. Penguasa daftar dewa. Tanya Raja Arthur heran. Penguasa daftar dewa. Selama lebih dari 300 tahun, daftar ilahi muncul di dunia setiap 10 tahun sekali, lalu menghilang secara diam-diam. Orang-orang telah lama menganggapnya sebagai objek spiritual langit dan bumi, sebagai keajaiban astronomi, atau hukum alam. Beberapa orang pernah menduga bahwa daftar dewa mempunyai pemilik, tetapi pada akhirnya, tidak mungkin melacaknya, dan seiring berjalannya waktu, daftar itu diabaikan. Tak disangka, hari ini seorang master daftar dewa benar-benar muncul. Cek-cek, ternyata kaulah yang paling merepotkan, Kaisar Naga. Mata pria berjubah hitam itu berkilat aneh saat ia menatap Xiao Chen lekat-lekat, nadanya terdengar jenaka. Sepertinya kau sudah lama memperhatikanku. Tanya Xiao Chen. Tentu saja. Lagi pula, kaulah pejuang paling tersohor selama 2 tahun terakhir. Kau mungkin bisa menghalangi rencanaku, jadi bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Kata pria berjubah hitam itu sambil tersenyum tipis. Tapi aku tak menyangka kebijaksanaanmu ternyata lebih hebat daripada kekuatanmu. Strategi. Azrael menatap Xiao Chen, lalu pria berjubah hitam itu. Kalian berdua ngomongin apa? Kalau orang pintar sedang bicara, orang bodoh tidak boleh menyela. Pria berjubah hitam itu melirik Azrael dan berkata, apa katamu? Azrael menjadi marah setelah mendengar ini. Dia adalah raja tertinggi dari kaum darah, beraninya semut rendahan ini memanggilnya bodoh. Pengadilan kematian. Azrael dengan marah menggunakan energi internalnya untuk menyerap semua darah di dunia dan memadatkannya menjadi pedang darah yang menggetarkan semua makhluk hidup. Pedang pembantai darah. Pedang pembunuh darah, yang membawa darah merah tak berujung, menelan langit dan bumi, menyapu bersih laki-laki berjubah hitam itu. Bab 519. Sepele. Menghadapi jurus pamungkas Azrael, pedang pembantai darah, pria berjubah hitam itu dipenuhi rasa hina dan hina. Dengan lambaian tangannya, ia menciptakan pedang merah darah yang identik dan menyerang balik. Tidak, harusnya dikatakan kalau aura pembunuhnya lebih kuat dan lebih dahsyat dari pedang pembantai darah milik Azrael. Kedua pedang itu bertabrakan. Peng! Pedang pembantai darah milik Azrael langsung terpotong, sedangkan pedang pembantai darah milik lelaki berjubah hitam itu tidak terluka dan terus menerjang ke arah Azrael. Apa, kamu? Azrael merasa ngeri dan terlambat untuk menghindar. Engah! Azrael tertusuk pedang pembantai darah di sekujur tubuhnya, dan terlempar puluhan kaki jauhnya oleh kekuatan dahsyat itu. Ia baru berhenti setelah menghancurkan 3 puncak di dekatnya. Darah merah menyala berceceran di langit, seolah-olah hujan darah, yang tragis sekaligus mengejutkan. Jadi vampir punya banyak sekali darah untuk disiramkan. Pemandangan yang luar biasa. Pria berjubah hitam itu mencibir. Tapi vampir itu mayat hidup. Darah sebanyak ini seharusnya tidak membunuhmu, kan, Azrael? Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh acak-acakan terbang keluar dari gunung yang rusak. Azrael terengah-engah. Bekas luka mengerikan muncul di tubuhnya setelah tertusuk pedang pembantai darah, dan organ dalam serta tulang-tulangnya terlihat jelas. Namun, para vampir itu abadi dan memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Sebagai generasi pertama vampir, kemampuannya dalam keabadian dan generasi tak tertandingi. Jadi dalam sekejap, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat dan seperti baru. Siapa kau? Bagaimana bisa kau menggunakan kemampuan unikku? Azrael dipenuhi niat membunuh dan menatap tajam pria berjubah hitam itu. Orang ini tidak hanya mampu menggunakan keahlian uniknya, tetapi bahkan lebih baik darinya. Pasti ada yang salah. Yang lainnya juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, waspada terhadap pria berjubah hitam. Kuat, sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan, ia memberikan pukulan telak kepada Azrael, membuat raja pertama klan vampir itu tak berdaya melawan. Saking kuatnya, sungguh tak terbayangkan. Apakah ini kekuatan sesungguhnya dari orang nomor 1 di daftar dewa? Azrael, lebih baik kau singkirkan ekspresi menyebalkan itu selagi aku tidak marah. Kalau tidak, meskipun kau mayat hidup, aku punya cara untuk membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kata pria berjubah hitam itu dengan nada dingin yang tiba-tiba. Kau pikir ancaman seperti ini akan membuatku takut? Kata Azrael marah. Aku hanya ceroboh tadi. Kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Benarkah? Pria berjubah hitam itu menyeringai, apakah kau bertekad untuk menantangku? Kau harus membayar harga karena telah menghinaku dengan kemampuan unikku. Kata Azrael sambil hendak menerjang pria berjubah hitam itu. Namun pada saat itu, sesosok berdiri di depannya dan menghentikan tindakannya.
Bing Ning, apa maksudmu? Tanya Asriel. Bing Ning memunggungi Azrael dan berkata dengan nada menghina, pengisap darah, kau bertarung meskipun kau tahu kau takkan menang. Apa kau tidak malu? Anda, minggir, dia lawanku. Kata Bing Ning tanpa ragu. Azrael ragu sejenak lalu mencibir, karena kau bilang begitu, aku akan memberikannya padamu. Padahal Asriel tahu kalau lelaki berjubah hitam itu jauh lebih kuat darinya, tapi sebagai raja para vampir, ia juga harus menjaga harga dirinya agar tak sampai kehilangan momentum. Namun Bing Ning mengajukan diri, yang berarti memberinya jalan keluar, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Jika Bing Ning berhasil melemahkan kekuatan pria berjubah hitam itu, dia mungkin akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Sungguh pertunjukan kecerdasan dan keberanian. Pria berjubah hitam itu tampaknya sama sekali tidak menganggap serius Azrael, dan berkata kepada Bing Ning, kita seharusnya tidak bermusuhan. Kau punya kekuatan yang tak terhentikan, dan aku punya strategi dan cetak biru untuk meraih kemenangan 1000 mil. Bersama-sama, kau dan aku tak terkalahkan. Lelucon. Aku tidak pernah bekerja sama dengan siapapun, dan aku juga tidak perlu melakukannya. Kata Bing Ning dengan nada meremehkan, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, atau kau mungkin akan mati di detik berikutnya. Apa kau benar-benar percaya diri? Pria berjubah hitam itu mencibir, nadanya misterius. Sebelumnya, aku takut menghancurkan daftar ilahi jika mengerahkan seluruh kekuatanku, tapi sekarang setelah berhadapan dengan orang sungguhan sepertimu, aku jadi tak khawatir lagi. Setelah Bing Ning selesai berbicara, dia melambaikan tangan kecilnya di udara, mengaduk awan es dan salju. Membekukan. Ruang itu dengan cepat turun ke titik beku, dan pria berjubah hitam serta daftar ilahi dibekukan oleh kekuatan es dan salju yang dahsyat, berubah menjadi patung es raksasa. Beku. Asriel, yang berdiri di samping, memiliki niat membunuh di matanya, mempersiapkan gerakan membunuh. Momen ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh lelaki berjubah hitam itu sepenuhnya. Namun, terdengar cibiran, dan pria berjubah hitam di patung es itu tampak terbebas dari segala hambatan dan bergerak bebas, berjalan keluar dari patung es itu dalam satu langkah. Bagaimana mungkin? Bing Ning menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Setelah datang ke bumi, kekuatan es dan saljunya tidak pernah gagal, bahkan dapat membekukan energi pedang. Begitu Anda dibekukan, Anda akan mati atau terluka. Tetapi orang ini jelas membeku, namun dia tidak terkendali dan langsung berjalan keluar dari patung es. Patung esnya tetap utuh dan tidak ada pintu keluar yang rusak. Bagaimana dia melakukannya? Tidak, ini. Bing Ning sepertinya teringat sesuatu dan ekspresinya semakin terkejut. Kemampuan spasial. Ross bereaksi lebih cepat daripada Bing Ning, menatap dingin pria berjubah hitam itu dan berkata, itu kemampuan Mills. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu mencibir, Rhodes, banyak orang di sini yang punya kemampuan spasial. Bagaimana kau bisa yakin kalau kemampuan yang kugunakan itu milik Mills? Mills dan aku sudah berlatih bersama selama 100 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kemampuannya? Kata Rhodes dengan marah. Jurusmu itu jelas-jelas perubahan bayangan luar angkasa-nya. Begitu. Aku hampir saja mengabaikan hubungan kalian. Kata pria berjubah hitam itu dengan nada bercanda. Tapi bukankah menurutmu kemampuanku dalam gerakan ini bahkan lebih baik daripada dia? Omong kosong. Gerutu Rhodes. Tak ada yang bisa melampaui Mills dalam kemampuan spasial. Beraninya kau dibandingkan dengannya. Mendengar ini, nada suara pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gelap, dan untuk pertama kalinya, aura yang sangat menindas muncul darinya. Ia berkata dengan dingin, Rhodes, kau sudah gila karena kematian Mills. Tak ada gunanya hidup lagi. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat lelaki berjubah hitam itu melambaikan tangannya, menyebabkan waktu dalam kehampaan di sekitarnya membeku, lalu dia mengepalkan telapak tangannya, dan cahaya suci meledak dari telapak tangannya. Ini. Pupil mata Feisha sedikit mengecil, dan mimpi buruk menakutkan yang baru saja terpendam kembali menyerbu ke dalam hatinya. Mustahil. Raja Arthur dan Azrael merasa ngeri. Kamu. Betapapun gilanya Ross, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendapatkan kembali kesadarannya saat ini dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mengejutkan. Pria berjubah hitam itu mencibir, aku tidak hanya punya kemampuan spasial seperti Mills, tapi juga kemampuan waktumu. Kata-kata yang mencengangkan dan gerakan-gerakan yang mencengangkan muncul kembali di dunia. Cahaya keputusasaan. Keajaiban waktu yang menakutkan muncul kembali, dan cahaya ilahi yang melambangkan keputusasaan menyelimuti Ross saat ini. Ah! Sambil menjerit, Rhodes mengalami bencana waktu. Tubuhnya menua dan layu dengan kecepatan yang mengerikan, dan segera menjadi tumpukan tulang. Orang yang paling terkenal dalam perjalanan waktu akhirnya meninggal karena usia tua karena keterampilan uniknya sendiri, yang tidak hanya menyedihkan tetapi juga mengerikan. Bab 520. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah hitam,
orang nomor satu paling misterius di daftar dewa, baru saja muncul dan mengalahkan Azrael dengan cara yang menggelegar, mengabaikan kemampuan Bing Ning dan membunuh Ross yang sadar waktu dalam hitungan detik, mengejutkan semua orang yang hadir dan membuat semua orang merasa tidak aman. Tak hanya itu, ia juga menggunakan jurus pamungkas Azrael, Blood Sword, jurus pamungkas Mills, Space Shadow Cheng, dan jurus pamungkas Rhodes, Light of Despair, yang luar biasa. Yang mulia begitu kuat, Anda jelas bukan orang biasa. Mengapa Anda harus menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor Anda? Raja Arthur tetap tenang dan berkata kepada pria berjubah hitam itu. Kematian Rhodes bukanlah masalah. Rhodes sudah gila sekarang, dan dia adalah bahaya tersembunyi jika dia masih hidup. Pria berjubah hitam itu membunuhnya dan memecahkan bahaya tersembunyi ini. Pertanyaannya sekarang, apakah pria berpakaian hitam itu teman atau musuh, dan apa tujuannya? Jangan khawatir, kau akan melihat wajah asliku, tapi tidak sekarang. Pria berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum tipis, aku sangat berterima kasih padamu, kalau tidak, aku tidak akan mencapai levelku saat ini. Apa maksudmu? Azrael terkejut dan punya firasat buruk. Beberapa hal jadi tak berarti jika dijelaskan terlalu gamblang. Pria berjubah hitam itu tertawa. Baiklah, sampai jumpa. Kurasa kita akan segera bertemu lagi. Semuanya di sini, haha. Mau pergi? Bing Ning merasakan niat pria berjubah hitam itu dan meraih udara dengan tangan kecilnya. Blokade kosong. Dalam sekejap, ruang di sekitar pria berjubah hitam itu tersegel, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan spasialnya. Oh! Pria berjubah hitam itu mengangkat sebelah alisnya. Bing Ning, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu kalau aku yang membunuh Mills? Kalau aku bisa membunuhnya, bagaimana mungkin kau bisa lolos dariku dengan kemampuan spasialnya? Bing Ning berkata dengan dingin, kau tidak boleh pergi sampai kita putuskan pemenangnya hari ini. Mungkin saja tidak. Hanya karena Mills tidak bisa kabur, bukan berarti aku tidak bisa kabur. Pria berjubah hitam itu mencibir. Begitu selesai berbicara, ia terkejut melihat sebuah lubang hitam besar muncul di hadapan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu melangkah masuk dan menghilang seketika. Bahkan blokade ruang angkasa pun tak efektif. Detik berikutnya, daftar ilahi juga bangkit dari tanah, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Sialan, dasar pengecut. Bing Ning sangat marah sampai giginya gatal. Ia merasa belum pernah semalu ini seumur hidupnya. Pihak lain mengabaikan kemampuannya 2 kali, dan dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Bing Ning, dia tidak berani menghadapimu secara langsung. Kelihatannya kekuatannya tidak sebaik milikmu. Dia hanya bisa menggunakan beberapa trik kecil. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Wang Ting menghibur. Jangan terlalu optimis. Dia mungkin tidak takut konfrontasi langsung. Mungkin dia hanya tidak ingin membuang waktu. Lagi pula, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Xiao Chen menuangkan air dingin ke tubuhnya. Kaisar Naga, jika kau tahu sesuatu, tolong katakan yang sebenarnya padaku. Raja Arthur semakin merasa bahwa Xiao Chen menyembunyikan sesuatu, seolah-olah dia tahu segalanya. Kau terlalu baik padaku. Ini pertama kalinya aku ke Eropa dan pertama kalinya aku ikut serta dalam daftar dewa. Aku hanya tahu sedikit tentang sejarah dan budayamu. Kau telah dikurung dalam kegelapan selama ratusan tahun. Aku baru sebulan di sini. Apa yang bisa ku ketahui? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa Kaisar Naga harus begitu rendah hati? Tanya Raja Arthur, setidaknya, kau harus tahu rahasia daftar ilahi. Kalau tidak, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa tindakan Santo Visa dapat mengguncang daftar ilahi dan mengungkap siapa dalangnya? Ya, kenapa aku bisa menggoyahkan daftar dewa? Feisha bertanya dengan heran, apakah ada yang istimewa tentangku? Apakah menurutmu ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu? Tanya Xiao Chen ringan. Feisha tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, di depan orang lain, aku bisa memamerkan statusku sebagai perawan suci tahta suci, tapi di sini, kekuatanku paling rendah hati dan tak berarti. Tak ada yang istimewa dari diriku. Saya harus mengatakan bahwa Fraser sangat sadar diri. Kaisar Naga, tolong berhenti berbelit-belit dan bersikaplah jelas. Raja Arthur hampir didesak sampai mati oleh Xiao Chen. Xiao Chen berkata, sebenarnya sangat sederhana. Setelah Bing Ning menyerang daftar ilahi, kekuatan yang diserap oleh daftar ilahi hampir mencapai titik jenuh. Kekuatan siapapun yang disuntikkan ke dalamnya dapat mengguncang orang nomor 1 di daftar ilahi. Daftar dewa sudah penuh. Ini. Semua orang saling memandang, tampak masih bingung, atau tidak yakin. Haruskah aku menjelaskannya sejelas itu? Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata. Pria berjubah hitam itu menggunakan jurus unik Azrael, Mills, dan Rhodes satu demi satu. Apa kau tidak ragu sedikit pun? Tentu saja aku ragu. Aku tidak tahu kapan orang ini mencuri senjata rahasiaku. Kata Azrael dengan nada benci.
Pedang pembantai darah adalah keterampilan unik yang telah ia kembangkan secara rahasia selama 100 tahun. Ia hanya mewariskannya kepada beberapa pangeran terhormat dari klan darah, dan memerintahkan mereka untuk tidak mewariskannya kepada orang lain. Tidak perlu belajar diam-diam, kamu sendiri yang mengajarinya. Kata Xiao Chen dengan terkejut. Apa? Aku yang mengajarinya. Kapan aku? Azrael hendak membalas ketika tiba-tiba ia menyadari sesuatu dan berkata kaget, mungkinkah itu? Daftar dewa. Bukankah sudah jelas? Tanya Xiao Chen dengan tenang, dia adalah penguasa daftar dewa. Apa menurutmu dia begitu malas sampai-sampai melemparkan hartanya ke sini setiap 10 tahun untuk kau mainkan? Bing Ning berpikir sejenak dan bertanya, bisakah daftar ilahi menyerap kekuatan kita? Xiao Chen meliriknya dan berkata, kamu tidak sebodoh itu. Kamu bisa menemukan jawabannya. Ah, apakah daftar ilahi telah menyerap kemampuan kita semua selama 300 tahun terakhir? Tanya Raja Arthur dengan kaget. Kalau begitu, situasinya akan mengerikan. Selama 300 tahun, sudah ada puluhan master di daftar ilahi. Kekuatan luar biasa macam apa yang telah terkumpul? Feisha ketakutan. Demi bersaing meraih ketenaran dan kekayaan, banyak orang kuat pasti akan mengerahkan segenap kemampuan mereka, tanpa ragu, dan menggunakan jurus terkuat mereka saat menyerang daftar dewa. Itulah sebabnya daftar ilahi dapat mengumpulkan kekuatan terkuat dan keterampilan khusus semua orang, lalu memberikannya kembali kepada pemiliknya, pria berjubah hitam. Mudah untuk menjelaskan mengapa pria berjubah hitam dapat menggunakan keterampilan khusus Asriel, Mills dan Rhodes. Dan jelas bahwa ada lebih dari mereka bertiga. Dia mungkin telah mempelajari semua keterampilan unik dari mereka yang telah berpartisipasi dalam daftar ilahi selama 300 tahun terakhir. Jadi, kekuatan yang diserap daftar ilahi telah mencapai titik jenuh. Hal pertama yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyempurnakan daftar ilahi sepenuhnya dan meningkatkan kekuatannya ke level tertinggi. Inilah mengapa dia tidak membuang waktu denganmu, bukan karena dia takut padamu. Xiao Chen berkata dengan tenang, sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada di antara kalian yang bisa menandinginya. Aku tidak percaya. Kata Bing Ning dengan nada tidak yakin, dia tidak bisa menyerap kemampuanku, dan selama dia tidak memiliki kekuatanku, dia mungkin bukan lawanku. Mendengar ini, Xiao Chen menuangkan air dingin ke tubuhnya dan berkata, tubuh abadi adalah konstitusi alami. Dia memang tidak bisa mempelajari dan menguasainya, tapi dia masih bisa menyerap kekuatan 4 simbolmu. Kau benar-benar tahu tentang tubuh abadi. Bing Ning menatap Xiao Chen dengan heran. Ia tidak ingat pernah mengungkapkan informasi apapun tentang tubuh abadi itu kepada siapapun. Bersambung.